Udah cukup lama sih. Jadi semakin lama kita ngomong di motovlog ini, semakin kita cepat, kita lancar, semakin lancar kita akan ngomong-ngomong ya, karena kita akan tingkat kepedean kita akan meningkat ya teman ya. Motovlog ini ya kita berbicara sepanjang jalan di kenangan kita. Kok lari ke sana kau cuk ya, soalnya kan sepanjang jalan kita harus ngomong-ngomong ya teman ya, supaya ya tambah-tambah, supaya yang nonton juga gak bosan. Masa cuman view perjalanan aja dilihat, nggak ada cerita ya kan, lucu juga sih teman ya. Cepat kali habis gigi 5 ya. Ya di sini biasanya agak-agak macet ya ternyata. Ini Waheru, udah Waheru ini. Cek pula yang bawa mobilnya ya. Mau beli nasi kuning. Beli nasi kuning. Tasmu keren cok. Oke teman, jumpa lagi dengan saya di Motovlog Ambo. Oke teman, dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Apapun teman pekerjaan kalian di pagi hari ini, semoga menjadi berkah ya teman ya. Dan ini tetap dalam satu video, dalam satu hari ini saya banyak buat video dengan karena saya bawa baterainya semua ya teman ya. Baterai cadangannya 2 berarti, sama baterai bawaannya 1 berarti, berarti saya pakai baterai satu hari ini 3 ya. Dari tadi dari jam 7 sampai jam sekarang udah ngomong terus ya teman ya. Sekarang udah jam berapa? Sekarang udah jam 8 lewat 40 ya teman ya. Jadi berarti saya sudah ngomong selama 1 jam 40 menit ya teman ya. Wow, itu udah cukup lama sih. Jadi semakin lama kita ngomong di motovlog ini, semakin kita cepat, kita lancar, semakin lancar kita akan ngomong-ngomong ya, karena kita akan tingkat kepedean kita akan meningkat ya teman ya. Awal-awal saya juga oke, saya sudah dapat pembahasan untuk hari ini ya teman ya. Pembahasan ini jadi ceritanya saya podcast sendiri teman ya, tanya sendiri jawab sendiri teman ya. Kalau soalnya kan kalau di podcast itu kan contohnya kayak yang di apa itu kan, kayak yang di YouTube itu kan, orang itu podcastnya ada orangnya, ada itunya, ada yang nanyai dan ada yang jawab. Ini enggak, ini saya tanya sendiri jawab sendiri ya teman ya. Sebenarnya kalau kita di motovlog ini, yang paling penting di motovlog ini ya kan, cara kita membawa cerita, ngomong-ngomong ya kan. Karena sebagian besar di motovlog ini kan kita buat vlognya di atas motor ya teman ya. Di perjalanan cerita-cerita. Sebenarnya kalau dibilang susah gampang sih teman ya. Susahnya di mana? Soalnya kalau pertama-tama kita di motovlog atau buat konten-konten vlog gitu, pasti merasa nggak pede temen ya. Sebenarnya memang saya juga nggak pede-pede amat sih temen ya kalau ngomong kayak gini-gini. Soalnya memang dari dulu saya ini orangnya pendiam, nggak bilang apa, orang saya pendiam temen ya. Saya nggak suka ngomong-ngomong gitu teman. Saya di motovlog ini saya dipaksa untuk ngomong ya temen ya. Soalnya kan namanya konten motovlog ini ya kita berbicara sepanjang jalan di kenangan kita. Kok lari ke sana kau cuk ya, soalnya kan sepanjang jalan kita harus ngomong-ngomong ya teman ya, supaya ya tambah-tambah, supaya yang nonton juga gak bosan. Masa cuman view perjalanan aja dilihat, nggak ada cerita ya kan, lucu juga sih teman ya. Teman, cara pembahasannya tadi tuh gimana sih? Bau. Menyengat kali cuk. Menyengat kali bau ya, percuma aku udah pakai helm pulpes loh. Gimana nggak pakai helm di situ? Bau kali. Sampai batuk aku. Enak ngomong di motovlog itu sebenarnya nggak terlalu rumit. Satu, kalian itu nggak usah terlalu memikirkan
di sekitar kalian. Contohnya kan ini kan cuman kalian sendiri yang dengar suara kalian. Terus kalau memang betul pun kurang bagus, nanti kan bisa dipotong atau diedit waktu mengedit di entah di aplikasi mana kan, entah di KineMaster kah, atau di YouCut kah, atau di di PC kah, atau di mana kah. Jadi kalau kalian ngomong salah gitu ya udah tinggal potong aja, cut gitu kan. Saya juga pertama-tama gitu buat konten-konten motovlog itu kebanyakan cut terus ya namanya. Jadi cut terus namanya. Jadi tapi itu dia karena kita kurang jago namanya, kurang paham apa yang mau dibilangi. Dulu juga saya kebanyakan diam. Kadang saya juga emosi sama diri saya sendiri karena apa? Ya masa itu aja nggak bisa ngomong, padahal sebelum membuat konten ya aku harus ngomong kayak gini, aku harus ngomong kayak gini. Padahal sewaktu turun ke lapangan ya diam terus gitu. Kadang saya juga mau maki-maki diri saya sendiri. Kau nggak bisa gitu ya kan, kau nggak bisa gitu. Padahal sebelumnya kalau aku itu pasti bisa, cuman sewaktu saya turun di motovlog, maksudnya turun buat konten ini langsung diam, termerong. Kok nggak bisa, pikirnya kan gitu kan. Sebenarnya membuat itu gitu, kurang percaya diri aja. Dimatikan ini pohon mangrove-nya cuk. Wah, ngeri bah. Cuman di sini memang di motovlog ini cuman tingkat kepedean aja sih sebenarnya. Harus ditingkatkan lagi. Kayaknya saya nggak langsung pulang ya teman, soalnya saya masih mau melanjutkan cerita ini. Jadi kita putar balik lagi ya teman. Kita mau ke arah Wayame sana dulu. Mengingat baterai saya masih banyak. Sebentar lagi kita akan lewat bundaran. Ya, saya buka kaca helmnya dulu ya, soalnya lampu sennya nggak hidup, cuman hidupnya dua-duanya hidup kan, lucu. Itu pun hidup nggak berkedip. Tutup spion dulu lagi ya. Cara mau ngomong biar enak itu sebenarnya kalian bisa lihat orang yang di YouTube itu atau motovlog itu. Kalau kalian mengikuti cara gaya ngomongnya yang ada di YouTube itu, kalian salah juga itu ya. Soalnya kalian itu berpusat pada dia, pada kontennya itu. Kalian sebenarnya harus berpusat pada diri kalian sendiri. Gimana sih cara ngomongnya biar enak? Kalian buat cara ngomongnya enak itu gimana ya, contohnya saya nggak terbiasa bilang guys ya ternyata guys. Saya terbiasa bilang teman-teman. Saya sudah coba berapa kali bilang guys tapi jadi kurang ya teman, jadi kurang enak rasaku ngomong kayak gitu. Jadi saya harus bawa cara saya sendiri, cara ngomong saya sendiri ya gitu kan. Meniru gaya orang boleh, cuman kalian juga harus pastikan bisa nggak kalian buat kayak gitu. Saya jujur kalau bilang guys gitu kurang itu ya. Saya lebih bagus bilang teman-teman gitu. Soalnya kan saya sudah terbiasa bilang teman-teman, jadi ya itu dia logat saya mungkin ya, kebiasaan saya untuk bilang teman-teman gitu. Bilang teman-teman boleh sih, boleh aja kalau ngikutkan omongan orang. Contohnya orang, welcome back teman-teman channel gitu teman-teman, boleh. Cuman kembali lagi sama kalian sendiri, bisa nggak kalian buat sendiri kayak gitu. Jadi yang kutekankan ya cara ngomong kalian itu ya cara ngomong kalian sendiri aja, seperti biasa-biasa aja waktu ngomong sama kawan-kawan kalian maupun di kelas ataupun sama teman-teman yang lain lah, kayak gitulah ya. Meniru gaya-gaya orang bisa, cuman ya kau mampu nggak gitu kan. Menirulah sewajar-wajarnya, jangan sampai di copy semuanya, jangan di copy semuanya. Kita lanjut aja temennya, soalnya itu simpang kos saya tadi udah lewat. Cuman saya karena masih membawa cerita ini, saya mau lanjut ke sini lagi, putar-putar lagi dulu ya, mau ke arah Wayame sana.
Ingat baterai masih banyak, cuman memori saya udah mau habis, mulai habis ya teman ya. Tinggal 49 GB atau gimana sih ini, kurang ngerti juga ya. 49,16 katanya sudah GB atau gimana sih. Soalnya ini memori saya ya pakai yang 64 GB dan ya, masih kecil sih. 64 ya, 64 ya, 64 kalau nggak salah, 64 atau 128, saya nggak ingat lagi ya. Cara ngomong itu juga, atau cara membawa pembahasan itu di motovlog itu gampang-gampang aja ya. Nah, contohnya kalian mau cerita apa, ada burung gitu kan, contohnya itu kan ada burung di situ ya, ada burung mainan ya, ini udah kalian ngomong-ngomong kayak gitu ya. Oh, itu ada tadi burung mainan loh ya kan. Pasti keren sih ya kalau dibuat ke kos, atau dibuat di depan rumah, atau dibuat di dalam kamar, terus dikasih lampu-lampu lagi di burung-burung itu kan, gitu bisa aja. Terus kalian bisa menceritakan gimana sih keadaan hari ini. Contohnya hari ini cerah gitu kan, hari ini cerah, kalian ceritakan, oh wow, hari ini cerah ya, beda kali sama yang kemarin-kemarin. Kemarin-kemarin musim-musim hujan, tapi hari ini sehari cerah gitu. Di depan kita ini nanti kita akan melewati pom bensin gitu aja tentunya. Terus di depan kita ini ada cewek sama kang ojek bawa paket gitu kan. Ini aja, cuman ngomong-ngomong kayak gitu aja. Cuman memang kalau kita nggak terbiasa ngomong-ngomong kayak gitu susah juga sih teman-teman. Karena saya sudah mengalami ya teman-teman. Jujur berat sekali teman-teman. Contohnya gini lagi ya, teman-teman bisa lihat di sebelah kiri kita ini macet ya teman-teman. Macet sekali teman. Teman sebelah kiri kita ini macet karena apa ya, teman-teman bisa lihat macet ini kebanyakan dikarenakan angkot ngisi bensin ya teman ya. Soalnya bensin di sini maksudnya pertalite di sini dibatasi teman, sedangkan angkot-angkot itu kan perlunya yang murah. Jadi mereka pagi-pagi harus antri panjang gitu teman ya. Lagi biar kalian ceritakan contohnya stang nih ya. Saya mau membahas konten kita hari ini stang ya teman ya. Oke teman-teman, di sini saya pakai stang RGR ya teman ya, warna hitam teman-teman. Di sini bedanya stang orinya sama stang ini ada perbedaan ya teman ya. Dimana kalau stang ori itu kita nggak nunduk ya teman, sedangkan kalau ini saya agak pegal sih pakai ini. Sedangkan kalau pakai stang ori itu duduknya maksudnya pegang kayak gini aja, kita tegak bisa. Cuman kalau pakai stang ini kurang ya teman. Dan saya selama pakai stang ini saya suka ya teman ya, karena lebih kecil lagi ukurannya dibandingkan stang yang bawaan itu teman. Dan dilihat dari gayanya juga masih lebih kerenan ini daripada stang ori ya teman-teman ya. Dan saya beli kemarin stang ini 60 ribuan teman ya. 60 ribu sama ongkir, nggak tahu ini itu stang ori atau gimana sih. Penting bagus sih rasaku. Ini terbuat dari besi teman ya, warna hitam. Saya sudah pakai selama berapa lama ini ya. Kalau nggak salah udah pakai 1 bulanan teman ya, belum ada kendala. Cuman itu ya teman, kalau kita belok dia maksudnya membelok itu nggak bisa belok seutuhnya teman-teman ya. Dia kena stang ininya kena ke sini teman-teman ya. Jadi kalau memutar itu harus nggak bisa langsung putar gitu. Jadi harus diapakan lagi, dimundurkan baru dibelokkan lagi gitu juga. Jadi kalau kita mau kunci stang ini juga gitu, harus kena lengket sekali ke sini. Tuh kayak gitu dia. Dan kita mau putar dulu ya teman ya. Ini saya sudah kejauhan cuk. Oke teman, mungkin video kita cerita tentang gimana cara ngomong itu ya. Mungkin teman-teman mungkin masih agak keliru cara ngomong saya, dan mungkin juga teman-teman bisa memahami apa yang saya bilang. Dan jika teman-teman jika saya kurang bagus menyampaikan, mohon maaf ya teman ya, karena saya masih motovlog pemula yang mau berbagi pengalaman saya sendiri teman ya. Ini pengalaman saya sendiri. Nanti lain kali juga saya akan cerita-cerita lagi gimana sih cara-cara motovlog yang bagus itu, mulai dari itu lah. Pokoknya nanti saya mau lanjut lagi cerita-cerita, tapi saya mau pulang dulu. Saya udah buat konten selama 2 jam ya teman, dari kota sampai ke sini lagi itu udah lama cok.
Itu udah lama ya, 2 jaman itu ngomong itu Cuk. Cuman memang kalau kita ngomong makin lama makin cepat, makin lancar ya teman ya, makin merasa pede ya. Dan simpang kos saya sudah mau sampai, dan mungkin teman-teman, mungkin video kita kali ini sampai di sini, dan saya mengucapkan terima kasih buat kalian semua atas partisipasinya, dan see you next time. Dadah, wow.